Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi kali ini, kita akan membahas materi tentang diferensial. Topik yang akan dibahas di sini itu diferensial baku, kemudian ada aturan rantai, yaitu aturan dalam fungsi yang bentuknya komposisi fungsi. Kemudian, ini typo. Yang ketiga adalah aturan perkalian dan aturan pembagian. Dan fungsi-fungsi yang dibahas di sini juga nanti akan ada namanya fungsi eksponensial, fungsi logaritma, dan juga fungsi trigonometri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita ke pertama, yaitu diferensial baku. Nah, kita kenalan dulu sama notasinya. Notasinya untuk diferensial atau nama lainnya turunan, yaitu kalau turunannya pertama, turunannya sekali, maka di sini bisa pakai tanda aksen di atasnya. Jadi kalau ada fungsinya disebut sebagai fungsi Y, kemudian diturunkan atau didiferensialkan satu kali, maka di sini dikasih petik satu kali. Atau bisa juga dituliskan sebagai dy dx. D-nya di sini singkatan dari diferensial ya. Diferensial Y terhadap variabel X. Kemudian bisa juga dengan menggunakan operator D besar, Y. Artinya di sini turunan pertama dari Y. Selanjutnya kita ke aturan turunan bentuk baku ya. Nah, di sini yang pertama turunan dari fungsi polinomial. Di sini dikatakan fungsi polinomial itu ketika suatu variabel si X ini punya pangkat suatu bilangan, misalkan N. Nah, si variabel ini bisa juga diikuti oleh suatu bilangan atau istilahnya koefisien. Koefisiennya dinamakan A ini juga suatu bilangan, suatu angka tertentu. Ketika kita mau mencari turunan pertama terhadap variabel X, maka di sini berlaku aturan pangkat dari si X, yaitu si N, dikalikan dengan koefisiennya X, yaitu A. Kemudian, setelah dikalikan, pangkatnya berkurang 1. Contohnya, misalkan 3X kuadrat diturunkan terhadap X, maka pangkatnya si X, yaitu 2, dikalikan dengan 3, jadinya 6. Setelah dikalikan, pangkatnya berkurang 1. Jadi 2 dikurangi 1, 1. Nah, pada umumnya penulisan X pangkat 1, satunya ini tidak ditulis. Boleh tidak ditulis, boleh juga ditulis, tapi pada umumnya tidak ditulis. Jadi hasil dari turunan 3X kuadrat adalah 6X. Kemudian ada juga yang namanya fungsi konstan. Nah, artinya konstan itu kan tetap ya, tetap pada suatu bilangan tertentu. Jadi dia tidak berubah, tidak bergantung pada variabel X. Kalau variabel X, kalau ada fungsi bergantung terhadap variabel X, maka nilainya bisa berubah-berubah. Tapi kalau nggak ada si variabel X-nya, maka dia konstan di bilangan tertentu. Misalkan dia konstan di bilangan C. Nah, bagaimana mendapatkan turunan dari suatu fungsi konstan yang tidak ada variabelnya, maka secara konsep bisa kita samakan dengan konsep fungsi polinomial. Cuman di sini ada rekayasanya, ada perubahan bentuk. Jadi di matematika itu boleh direkayasa selama tidak merubah nilainya, tidak merubah artinya. Jadi C itu kan sebenarnya C dikalikan 1. Nah, berapapun dipangkatkan 0 itu kan hasilnya 1. Kita munculkan si variabel X-nya ini, karena kalau mau mencari turunan terhadap variabel X, pakai konsepnya polinomial, berarti X-nya itu, pangkat dari si X-nya yang kita turunkan, kita kalikan dengan koefisien, kemudian dikurangi 1. Nah, ini gimana cara memunculkan si variabel X-nya? Kita bisa memunculkan variabel X-nya dengan memberi pangkat 0, karena X pangkat 0 itu nilainya sama dengan 1. 1 dikali C, hasilnya adalah C. Jadi tidak merubah nilainya nilai di awalnya. Sehingga ini
kita turunkan menggunakan konsep fungsi polinomial tadi. Jadi pangkat nolnya kita kalikan dengan C, kemudian pangkat nolnya dikurangi 1. Nah, sehingga di sini ada perkalian dengan 0. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Sehingga turunan dari fungsi konstan yang besarnya adalah C diturunkan 1 kali terhadap variabel X, nilainya adalah 0. Contohnya, saya punya nilai C besarnya adalah 3. Maka 3 diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 0. 1 juta diturunkan terhadap variabel X, hasilnya juga 0. Selanjutnya, kalau ada dua buah fungsi yang dioperasikan dengan penjumlahan atau pengurangan, kemudian kita ingin tahu turunannya berapa. Nah, di sini caranya dengan menurunkan masing-masing fungsi. Jadi misalkan nama fungsinya adalah F sama G. Maka kita cari turunan si F, kemudian kita cari turunannya si G, baru kita operasikan, dijumlah atau dikurangi. Contohnya seperti ini. Misalkan 3x kuadrat ditambah 5x, maka kita cari turunan 3x kuadrat, kita cari turunannya 5x, baru kita tambahkan. 3x kuadrat berarti 3 kali 2, 6. Habis itu x-nya pangkatnya berkurang 1, jadi 6x. Sedangkan 5x ini kan x-nya pangkat 1. 1 dikali 5 hasilnya 5, kemudian 1 dikurangi 1 kan 0. Jadi x pangkat 0 adalah 1. Jadi 1 kali 5 adalah 5. Seperti itu. Kemudian untuk yang bentuknya perkalian dua buah fungsi, misalkan fungsinya f sama g ya, maka cara mendapatkan turunannya dengan menurunkan si f, terus habis itu kita kalikan dengan si fungsi g-nya, ditambah turunan dari si fungsi g dikalikan dengan si fungsi f. Jadi langkahnya kalau ada bentuk perkalian seperti ini, kita tetap mencari turunan dari masing-masing. Kalau penjumlahan tadi kan langsung kita tambah, tapi kalau perkalian ada aturannya. Turunannya si F dikalikan dengan G, ditambah turunannya si G dikalikan dengan F. Jadi ini kalau ada bentuk seperti ini kita anggap sebagai fungsi F, ini kita anggap sebagai fungsi G. Kemudian kita cari turunannya, X pangkat 4, turunannya adalah 4X pangkat 3, kemudian 2X, berarti turunannya adalah 2. Kemudian kita cari turunan dari GX, X pangkat 3, turunannya adalah 3X pangkat 2, min 3X, turunannya adalah min 3, plus 1, turunannya adalah 0. Setelah kita cari turunan dari masing-masing, kita kalikan, kayak dikali silang gitu. Turunannya si F dikalikan dengan si G, ditambah turunannya si G dikalikan dengan si F. Seperti ini bentuknya. Atau bisa juga dengan kita bisa juga dengan melakukan perkalian terlebih dahulu. Jadi misal di sini X pangkat 4 ditambah 2X, kita kalikan terlebih dahulu juga bisa ini. X pangkat 3 dikurangi 3X ditambah 1. Ini bisa kita kalikan dulu. Jadi dikalikan secara distributif, sifat distributif. Atau kalau istilahnya ada yang menyebutnya ini dikalikan pelangi. Dengan seperti bentuk pelangi gitu ya. Jadi X pangkat 4 dikali dengan X pangkat 3. Nah, perkalian kalau bentuknya perpangkatan, maka pangkatnya ditambah. Jadi 4 ditambah 3, yaitu X pangkat 7. Kemudian X pangkat 4 dikalikan dengan min 3X. Jadi angkanya ditulis tetap min 3, X pangkat 4 dikali X pangkat 1 berarti 4 tambah 1, jadi X pangkat 5. Kemudian X pangkat 4 dikali 1 berarti tetap X pangkat 4. Kemudian ada 2X dikali dengan X pangkat 3, 2-nya tetap. Kemudian ini X pangkat 1 dikali X pangkat 3 berarti 1 tambah 3, yaitu 2X pangkat 4. Kemudian 2X dikali dengan min 3X. Nah, angkanya di sini berarti 2 dikali min 3.
Jadi min 6, kemudian X dikali X. X pangkat 1 ditambah 1. Jadi min 6X pangkat 2. Setelah itu, 2X dikali 1 berarti 2X. Nah, kita susun. Ada X pangkat 7, berarti ini ya, ini nilainya sama seperti X pangkat 7 ditambah, ini kan tambah semua ya, jadi ditambah sama min 3X, berarti min 3X pangkat 5. Kemudian ini ada X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3, jadi 3X pangkat 4. Kemudian ada min 6X kuadrat, kemudian ada 2X. Baru kita cari turunannya. Kita turunkan ini ya, kita turunkan terhadap X. Jadi X pangkat 7, turunannya adalah 7X pangkat 6. Kemudian min 3X pangkat 5, berarti min 3 kali 5, min 15X pangkat 4. 5 dikurangi 1, 4. Kemudian 4 kali 3, 12X, 4 kurangi 1, 3. Kemudian 6 kali 2, 12X pangkat 1, ditambah 2X turunannya adalah 2. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Bagaimana dengan hasil yang seperti ini tadi? Sebenarnya ini kalau diuraikan bakal sama seperti hasil yang ini. Coba ya, kita uraikan. Jadi X pangkat 3 dikali dengan 4X pangkat 3. Jadinya 4X pangkat 3 tambah 3, berarti X pangkat 6. Kemudian X pangkat 3 dikali 2, berarti 2X pangkat 3. Kemudian min 3X kali 4X pangkat 3, min 12X pangkat 4. Kemudian min 3X dikali 2, berarti min 6X. Kemudian 1 dikali 4X pangkat 3, jadi 4X pangkat 3. 1 dikali 2, hasilnya adalah 2. Nih ya. Terus, ya atau ini bisa disederhanakan, jadi, atau nanti aja deh. Ini kita lanjut dulu. Ini kita kalikan aja dulu. Ini kan ditambah ya. Ditambah dengan, ini kita lanjutkan dulu. X pangkat 4 dikalikan dengan 3X pangkat 2, berarti 3X, 4 tambah 2, 6. Kemudian ditambah X pangkat 4 dengan min 3, berarti min 3X pangkat 4. Kemudian 2X dikalikan dengan 3X kuadrat, berarti angkanya dikali dulu, 2 kali 3, 6. X pangkat 1 dikali X pangkat 2, berarti X tambah 1, X pangkat 1 tambah 2, yaitu 3. Kemudian 2X dikalikan dengan min 3, berarti min 6X. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita jumlahkan. Ini ada yang sama-sama ada pangkatnya. Maksudnya yang pangkatnya sama, kita tambahkan. Jadi 4X pangkat 6 ditambah dengan 3X pangkat 6, berarti 4 tambah 3, 7. X pangkat 6. Kemudian ini ada X pangkat 4 punya koefisien min 12. Kemudian ini ada min 3. Berarti min 12 sama min 3. Berarti min 15. Min 12 sama min 3 itu sama dengan min 15. Kemudian udah ya, sudah. Berarti ini min 15X pangkat 4. Kemudian ini ada plus X pangkat 3. Ini juga ada X pangkat 3, ini juga ada X pangkat 3. Jadi 2 ditambah 4, 6 tambah 6, berarti 12X pangkat 3. Kemudian ini ada min 6X dan ada min 6X, jadi min 12X. Terakhir ini ada plus 2. Nah, di sini kan sama ya, 7X pangkat 6. Min 15X pangkat 4, 12X pangkat 3, min 12X plus 2. Jadi untuk mengerjakan ini ada dua cara sebenarnya ya. Bisa kita uraikan terlebih dahulu fungsinya, kita kalikan seperti ini, baru kita turunkan masing-masing karena bentuknya kan penjumlahan pengurangan. Jadi kita turunkan masing-masing, baru kita operasikan penjumlahan dan pengurangannya. Atau kita anggap sebagai perkalian dua buah fungsi, di mana fx-nya adalah si x pangkat 4 plus 2x, gx-nya adalah x pangkat 3 min 3x plus 2. Seperti itu.
Nah, berikutnya kalau misalkan bentuknya pembagian, hampir sama seperti perkalian rumusnya, cuman kalau perkalian kan tadi ditambah, kalau pembagian itu dikurangi dan dibagi dengan fungsi pembaginya terus dikuadratkan. Jadi, misalkan tadi kita kasih nama F sama G ya, berarti kita cari turunannya dengan cara mencari masing-masing F-nya, turunannya, kemudian mencari turunan dari si G, baru kita masukkan ke rumus ini. Jadi hampir sama ini, turunannya si F kita kalikan dengan G, sama ya. Turunannya F kita kalikan dengan G. Tapi di sini kalau perkalian bentuknya penjumlahan, kalau pembagian jadi bentuknya pengurangan. Terus turunannya si G kita kalikan dengan F. Sama ya. Terus kita bagi. Nah, perbedaannya kalau perkalian ini penjumlahan, kalau pembagian pengurangan, dan ada pembaginya yaitu sebesar penyebutnya ini, si fungsi yang G ini. Jadi penyebutnya dikuadratkan. Contohnya seperti ini tadi. Fungsinya sama ya, ini cuma bentuknya pembagian. Jadi X pangkat 4 plus 2X, turunannya kan 4X pangkat 3 plus 2, dikalikan sama si fungsi G. Ini. Terus dikurangi turunannya X pangkat 3, itu kan 3X pangkat 2. Min 3X, turunannya min 3, plus 1 turunannya 0. Dikali sama si fungsi F. Dibagi dengan penyebutnya yang ini. X pangkat 3 min 3X plus 1 kuadrat. Dikuadratkan ya, jangan lupa. Selanjutnya ada namanya fungsi logaritma natural. Fungsi logaritma natural disingkat dengan huruf ln. Jadi singkatannya ln itu adalah logaritma natural. Bacanya ln x. Nah, di sini ada bentuk khusus ya. Kalau fungsi logaritma natural itu turunannya adalah 1 per x. Kebalikannya, atau fungsi inverse-nya gitu ya. Fungsi inverse-nya dari fungsi logaritma itu namanya fungsi eksponensial. Eksponensial natural. Karena tadi kan logaritma natural. Berarti fungsi inverse-nya adalah eksponensial natural. Nah, di sini eksponensial itu kan bentuk perpangkatan. Cuman kalau eksponensial natural ini yang dipangkatkan itu adalah variabel. Jadi kalau tadi yang fungsi polinomial, yang pertama itu kan bentuknya variabel punya pangkat suatu bilangan. Tapi kalau si fungsi eksponensial, misalkan saya kasih nama Gx, itu si bilangannya, di sini namanya bilangan natural, E. Jadi E ini adalah bilangan natural yang besarnya adalah 2,18 sekian. 1,728 kalau nggak salah ya, 1,728 sekian. Jadi dilihatnya E itu bukan suatu variabel ya, itu adalah suatu bilangan. Seperti kalau kalian melihat bentuk seperti pi bisa dianggap sebagai 22/7 atau 3,14. Jadi melihat simbol ini atau huruf E ini sebagai suatu bilangan yang sudah punya tetapan nilai tertentu. Suatu bilangan punya pangkat variabel. Ini namanya fungsi eksponensial. Kalau bilangannya ini adalah bilangan natural, berarti disebutnya sebagai eksponensial natural. Nah, keistimewaannya turunan dari eksponensial natural ini tetap fungsi eksponensial natural. Jadi turunan E pangkat X tetap E pangkat X. Kemudian ada yang namanya fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu adalah fungsi di dalam fungsi. Jadi misal kalian punya himpunan X, kemudian kalian punya aturan F atau hasilnya nanti ini adalah si Fx. Kemudian hasil dari si Fx ini kalian petakan lagi dengan aturan G. Jadinya di sini si fungsi G punya domain sebesar Fx. Kalau ini kan si fungsi f punya domain sebesar x.
Nah, kalau si fungsi G ini punya domain sebesar fx. Nah, penulisannya ini bisa ditulis sebagai G bundaran F. Ini namanya fungsi komposisi. Nah, mendapatkan turunan dari si fungsi komposisi itu ada namanya aturan rantai. Jadi berantai turunannya. Contohnya, misalkan ini E pangkat 3x kuadrat ya. Nah, E pangkat 3x kuadrat itu asumsinya di sini awalnya adalah domainnya adalah x. Kemudian dia dipetakan dengan fungsi f, yaitu fungsi ini, fungsi polinomial. F-nya bentuknya adalah 3x kuadrat. Sehingga hasilnya fx-nya adalah 3x kuadrat. Nah, hasil dari 3x kuadrat ini kalian petakan lagi dengan fungsi G yang bentuknya adalah eksponensial natural. Jadi hasilnya si G bundaran F itu adalah E dengan domainnya sebesar fx. Jadi x-nya kita ganti dengan 3x kuadrat. Ini namanya fungsi komposisi. Nah, karena E pangkat 3x kuadrat itu bisa kita anggap sebagai fungsi komposisi, maka berlaku aturan rantai. Jadi kita turunkan satu-satu. Kita turunkan si fungsi G-nya, kemudian kita kalikan dengan turunannya si fungsi F. Jadi, E pangkat 3x kuadrat, pakai konsepnya turunan eksponensial, berarti turunannya tetap E pangkat 3x kuadrat. Tapi jangan lupa dikali lagi sama turunannya si F, yaitu 6x. Begitu. Secara penulisan matematikanya, kita menurunkan si E pangkat 3x kuadrat ini terhadap 3x kuadrat terlebih dahulu. Nah, karena kita menurunkan dengan terhadap 3x kuadrat, maka kita kalikan dengan D3x kuadrat. Jadi kan awalnya D dx, E pangkat 3x kuadrat. Nah, aturan yang ini tuh kan berlaku kalau ininya E pangkat X, ininya juga X. Tapi kalau di sini E pangkat 3x kuadrat, di sininya X, maka ada rekayasa lagi. Di matematika itu boleh direkayasa asal tidak merubah nilai sebelumnya. Jadi di sini kita turunkan, jadi ini harus sama ya, kalau ini X, ini juga harus X. Kalau ini 3X kuadrat, berarti di sini juga harus 3X kuadrat. Kemudian E pangkat 3X kuadrat, nah kalau ininya sudah sama, kita bisa pakai aturan ini. Jadi kalau di sini E pangkat X, di sini X, jadinya E pangkat X. Jadi kalau di sini E pangkat 3X kuadrat, di sini 3X pangkat kuadrat, berarti hasilnya adalah E pangkat 3X kuadrat. Nah, karena kita tambah dengan per D 3X kuadrat, berarti harus kita kali dengan D 3X kuadrat. Nah, ini kan dia punya dx di bawah sini. Berarti biar tidak hilang, jangan lupa ditulis lagi. Seperti ini. Jadi kan bentuk awalnya kan dia cuma punya ini. Kemudian kita rekayasa dengan menambahkan D3X kuadrat per D3X kuadrat. Secara matematika boleh ya, karena adil gitu kan ya. Jadi di atas ditambahkan D3X kuadrat, di bagian bawah juga ditambahkan 3X kuadrat. Jadi tidak merubah nilai sebelumnya. Nah, berarti sekarang kita melihat lanjutannya. Ini dikali ya. Dikali dengan D3X kuadrat per DX. Ini berarti kan membacanya turunan 3X kuadrat terhadap X. Jadi hasilnya adalah 6X. 3 kali 2, 6. 2-nya dikurangi 1, jadi 1. Seperti itu. Begitu juga contohnya yang kedua. Misalkan ln 2X min 1. Berarti kita lihatnya bisa dianggap sebagai fungsi komposisi. Awalnya domainnya adalah si X. Kemudian dia dipetakan dengan si fungsi F, di mana fx-nya ini aturannya adalah 2x min 1.
Habis itu dia dipetakan lagi terhadap fungsi G yang bentuknya adalah Gx-nya itu adalah ln X. Jadi makanya di sini hasilnya G bundaran F itu adalah ln, karena domainnya itu adalah 2x-1, berarti di sini ln 2x-1. Nah, berarti cara yang sama, si ln 2x-1 itu kita turunkan. Oke, kita lanjut di sini ya. Tadi kita punya ln 2x-1. Mau diturunkan terhadap x. Nah, berarti kan ini adalah fungsi komposisi. Kalau ditulisnya tadi, bentar, tadi kita punya aturan kalau diturunkan terhadap x, si ln x itu hasilnya seper x. Jadi ini harus sama dengan ini, baru hasilnya adalah 1 per x. Ketika ln-nya itu 2x-1, tapi diturunkannya hanya terhadap x, berarti harus kita samakan biar bisa berlaku seperti ini. Atau boleh juga pakai permisalan, misalkan kita namakan 2x-1 itu U. Berarti kita cari turunannya du dx. Turunan dari 2x itu kan 2, turunan dari min 1 kan 0. Sehingga bentuk yang ini, x-nya kita ganti jadi, gini aja. Jadi di sini ln 2x-nya kita ganti jadi U. Nah, kalau ini variabelnya U, ini variabelnya X, kan harus sama ya. Kan ini ada perbedaan variabel. Aturan yang berlaku kalau ln X ini diturunkannya terhadap X, hasilnya seper X. Tapi kalau ln U diturunkan terhadap X, berarti di sini harus diturunkan dulu terhadap U, biar bisa berlaku aturan yang ini. Jadi kalau di sini X, ini X, hasilnya seper X. Kalau ini U, terus ini U, maka nanti hasilnya jadi seper U. Nah, karena kita menambahkan DU, kan di sini harusnya kan DX. Berarti kita harus kalikan dengan DU. Terus jangan lupa diper DX, karena bentuk awalnya dia adalah yang ini. D ln U per DX. Di sini ada penambahan DU per DU. Jadi ada rekayasa penambahan DU per DU. Boleh ya di matematika ditambahkan DU per DU kan sebenarnya 1. Jadi ini kita rekayasa ditambahkan DU per DU. Nah, konsekuensinya ini kita harus kalikan dengan DU dx. DU dx tadi kita dapatkan nilainya 2. Nah, berarti hasilnya adalah seper U. Kita boleh kembalikan lagi U-nya 2x-1 dikali 2. Atau hasilnya 1 kali 2 ini 2 per 2x-1. Seperti itu. Jadi kalau mau mencari turunan yang bentuknya fungsi komposisi, itu harus dikalikan lagi dengan turunan fungsi di dalamnya komposisi tadi. Seperti ini tadi, kalau mau cari turunan ln 2x-1, karena turunan ln kan seper. Kalau sepernya itu adalah 2x-1, berarti di sini seper 2x-1. Jadi satu paket ini semua. Nah, jangan lupa dikali lagi sama yang sekiannya ini. 2x-1 turunannya adalah 2. Contohnya lagi, misal ln x pangkat 2 plus 3x. Misalkan seperti ini. Berarti kita cari turunannya ln, itu kan seper. Berarti ini seper sekian, ini semuanya diper, seper x kuadrat plus 3x, terus dikali sama turunannya x kuadrat plus 3x, yaitu 2x plus 3. Baru kita susun ulang, 1 kali 2x plus 3, berarti 2x plus 3 per x kuadrat plus 3x. Gitu. Satu lagi contoh misal, turunan, tadi kan ada E ya, E pangkat, misalkan E pangkat
ln X, misalkan seperti ini ya, E pangkat ln X. Berarti karena fungsinya E, berarti dia tetap E pangkat. Karena ln X, berarti E pangkat ln X. Nah, jangan lupa, karena bentuk umumnya kan ddx, E pangkat X sama dengan E pangkat X. Nah, tapi kan di sini E pangkat ln X. Jadi kita pakai aturannya ini tetap, kalau di sini E pangkat ln X, berarti ini tetap E pangkat ln X, tapi dikali sama turunan dari ln X. Jadi E pangkat ln X dikali turunan ln X adalah 1/X. Seperti itu. Ini juga sebenarnya bisa dilanjut ya. Kalau fungsi logaritma itu berlaku E pangkat ln X. Jadi kalau secara umumnya ya, kalau ada A pangkat A log B, itu hasilnya adalah B. Jadi kalau ininya sama, maka nilainya adalah yang ini. Nah, si E dipangkatkan ln X, itu sama saja dengan E. Ln itu kan logaritma natural. Logaritma natural itu artinya logaritma punya basis sebesar bilangan natural. Jadi ln itu definisinya adalah E log. Kalau ln X berarti E log X. Nah, berarti di sini kan sama-sama E, maka hasilnya adalah X. Jadi E pangkat ln X itu hasilnya adalah X. Jadi di sini E pangkat ln X-nya bisa dirubah jadi X. X dikali 1/X hasilnya adalah 1. Jadi turunan dari E pangkat ln X itu adalah 1. Atau sebenarnya ini juga bisa ya kita rubah. E pangkat ln X kan sama dengan 1. E pangkat ln X itu kan sama dengan X. Nah, jadi X kalau diturunkan kan sama dengan 1. Hasilnya sama. Oke, selanjutnya ke fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri minimumnya ini ya, namanya tri, berarti kan ada 3. Minimal harus kalian ingat sin, cos, tan. Jadi turunannya sin adalah cos, turunannya cos adalah min sin, kemudian tan X adalah secant kuadrat X. Nah, di sini ada tambahan kotan, itu adalah definisinya 1/tan. Kalau secant, jadi kotan X itu adalah 1/tan X. Kalau secant X itu adalah 1/cos. Kalau cosecant X itu adalah 1/sin X. Jadi sebenarnya ini dapat dari mana si min cosecant kuadrat X, ini berarti bisa pakai aturan F per G tadi atau U per V. Jadi ini ya, kenapa kok min cosecant kuadrat X turunannya kenapa kok turunan dari kotan X adalah min cosecant kuadrat X? Ini kita bisa anggap ini sebagai U, ini sebagai V. Jadi kita cari turunannya U, itu adalah U aksen. Sebentar, kalau U-nya sama dengan 1, maka U aksennya kan 0. Kalau V-nya sama dengan tan X, maka V aksennya ini ya, secant kuadrat X. Pakai konsep U per V. U per V sama dengan U aksen V min V aksen U per V kuadrat. Jadi U aksennya tadi 0 dikalikan dengan V, nanti tetap 0 dikurangi V aksennya. Secant kuadrat X dikalikan U, 1 per V kuadrat. V kuadrat berarti tan X dikuadratkan. Jadi 0 kali V 0, berarti ini min secant kuadrat X per tan kuadrat X. Nah, gimana kok dapatnya kosekant kuadrat? Kosekant itu kan 1/sin. Nah, ini bisa kita uraikan nih. Kalau sekant kan 1/cos. Jadi min 1/cos kuadrat X per itu kan artinya dibagi. Tan itu kan sin per cos. Kalau tan kuadrat berarti sin kuadrat per cos kuadrat. Jadi min 1/cos kuadrat X dikali cos kuadrat X per sin kuadrat X. Ini bisa dicoret.
Jadi hasilnya min seper sin kuadrat X. Atau seper sin itu kan sama dengan kosekan. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Jadi sebenarnya cukup 3 ini sih yang wajib harus diingat-ingat. Untuk 3 ini sebenarnya bisa kita turunkan sendiri. Jadi ini bisa kita turunkan sendiri dengan konsep yang sudah kita pelajari. Kalau bentuknya pembagian berarti pakai U per V, U aksen V, min V aksen U per V kuadrat. Seperti itu. Nah, di sini contoh yang saya berikan, ini misalkan ada cos 3X. Nah, sama seperti E pangkat X tadi ya. Di sini kalau cosnya X diturunkan terhadap X baru berlaku min sin X. Tapi kalau di sini 3X diturunkannya terhadap X, maka ada aturan rantai di sini. Jadi cosnya kita turunkan dulu, jadinya min sin 3X. Jangan lupa dikali lagi sama turunan 3X, yaitu 3. Sama seperti ini juga, sin X kuadrat. Berarti turunannya sin X kuadrat itu adalah cos X kuadrat. Jangan lupa dikali lagi sama turunan X kuadrat, yaitu 2X. Ini namanya aturan rantai. Diturunkannya secara berantai. Nah, kalau misalkan ada sin 2X dikali cos 4X, kita anggap sebagai bentuk perkalian dua buah fungsi. Jadi ini kita anggap sebagai U, ini kita anggap sebagai V. Kita turunkan masing-masing. Turunannya sin 2X berarti tetap cos 2X terlebih dahulu, baru dikali dengan turunan 2X yaitu 2. Kalau cos turunannya adalah min sin, jadi kalau cos 4X berarti min sin 4X, jangan lupa dikali dengan turunan 4X yaitu 4. Sehingga berlaku aturan perkalian ya, U aksen. Jadi ini adalah U aksennya, dikalikan dengan V, ditambah, ini kan sebenarnya ditambah V aksen. V aksennya kan ada min, makanya di sini ada min. Ditambah sama min, hasilnya jadi min. Min 4 sin 4X. Kemudian dikalikan dengan U. U-nya adalah sin 2X.